Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shariful mau'ud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal ma'rifah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mab'uts. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya selaku khatib tidak bosan-bosan berwasiat pada diri saya pribadi dan hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka memberikan kepadamu al-kautsar. Ulama memberikan beberapa pengertian dengan kata-kata Al-Kautsar ini. Ada yang menerjemahkan dengan telaga Kautsar, sebuah telaga yang ada di surga sana. Ada juga yang mengartikan bahwa Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Lalu diiringi dengan ayat berikutnya, fasholli li rabbika wanhar, dan maka sholatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencelakmu dialah yang terputus keberkahannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, surat ini memerintahkan kita untuk sholat dan menyembelih hewan kurban, dan itu akan kita lakukan ketika kita sholat Idul Adha, dan setelah itu adalah kita menyembelih hewan kurban. Namun yang unik, sebelum perintah sholat dan menyembelih hewan kurban, Allah awali dengan ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberi kepadamu nikmat yang banyak. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita betapa banyaknya nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Allah ingin kita berpikir lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang masih kalian dustakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah memerintahkan kita menghitung nikmat Allah, dan pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Lalu apa bentuk rasa syukur itu? Antara lain adalah fasholli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Nah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pada kesempatan kali ini yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Sedangkan orang yang pandai bersyukur, maka dialah yang akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, surat 34 ayat 13. Dan sedikit dari hambaku asy-syakur. Asy-syakur berasal dari bahasa Arab syakaro, yang artinya bersyukur. Orang yang bersyukur bahasa Arabnya adalah syakir. Dan syakur adalah sigot mubalaghah yang artinya orang yang pandai bersyukur.
Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang pandai bersyukur adalah sedikit. Asy-syakur lebih tinggi daripada syakir. Sabur lebih tinggi daripada sabir. Zalum lebih zalim daripada zalim. Itu adalah sighat mubalaghah yang berarti sangat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka pada suatu saat ada penelitian tentang rasa syukur manusia kepada Tuhannya, dilakukan oleh Hal Urban, seorang dokter di bidang psikologi dari Amerika. Dia meneliti tentang rasa syukur manusia kepada Tuhannya. Caranya bagaimana? Dalam sebuah event, dalam sebuah kelas diberikanlah belangko. Dalam satu hari, apakah ada di antara peserta yang selama 24 jam tidak memiliki keluhan sama sekali? Dari 30 peserta lalu dikumpulkan dan ternyata sesuai dugaan Hal Urban bahwa tidak satu pun dari 30 orang itu selama 24 jam tidak memiliki keluhan. Riset dilanjutkan. Sampai 7.000 orang yang diberikan belangko, apakah dalam 24 jam ada orang yang tidak memiliki keluhan sama sekali? Dan ternyata dari 7.000 orang itu baru ditemukan satu orang yang selama 24 jam tidak memiliki keluhan. Manusia adalah makhluk yang banyak mengeluh. Riset dilanjutkan sampai 23 tahun. Dan setelah 23 tahun di riset diteliti, ternyata penelitian 23 tahun baru ditemukan 4 orang yang selama 24 jam tidak memiliki keluhan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, manusia memang banyak mengeluh. Kadang ketika berangkat bekerja menggunakan motor, lalu ada lintasan kereta api terkena debu karena kereta api melintas, dia terkena debu, lalu dia berkata ke sampingnya, dia melihat ke sampingnya ada orang berangkat bekerja menggunakan mobil, dia berkata, enak yang berangkat kerja pakai mobil. Di luar panas, di dalam adem. Di luar berdebu, di dalam udaranya bersih. Seandainya di luar hujan, di dalam tidak hujan, enak yang berangkat kerja pakai mobil. Nah, dia mengeluh. Apalagi kalau diawali dengan enak dia. Nah, ini adalah sebuah keluhan. Ternyata yang ada di dalam mobil pun sedang mengeluh. Dia melihat ke kiri dan ia berkata, enak yang berangkat kerja pakai motor, kemana-mana tidak terkena macet. Saya berangkat bekerja di Jakarta, lewat manapun tetap saja kena macet. Enak dia. Yang berangkat kerja pakai motor merasa tidak enak dan dia bilang enak orang lain. Yang berangkat kerja pakai mobil bilang enak orang lain. Walhasil maka dua-duanya hidupnya tidak nikmat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat kepada kita. Ketika kita kufur akan nikmat Allah, maka azabku amat pedih. Nah, inilah bukti bahwa wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Padahal kenikmatan hidup kita adalah tergantung rasa syukur kita. Sama-sama punya motor, yang satu mensyukuri motor, itulah yang nikmat. Sama-sama punya rumah, yang satu menikmati, yang satu mensyukuri rumah, yang satu lagi tidak, tentu lebih nikmat yang mensyukuri. Sama-sama punya pekerjaan, yang satu berkata, alhamdulillah saya punya kerjaan, masih banyak teman-teman saya yang belum dapat kerja, meskipun gajinya pas-pasan gak apa-apa deh, saya masih lebih baik daripada teman-teman saya yang belum dapat kerjaan. Maka pekerjaan terasa nikmat. Tetapi punya pekerjaan dan ternyata dia mengkufuri pekerjaan, apaan pekerjaan begini, gak ada enak-enaknya, enak orang lain, maka pekerjaan pun terasa tidak enak. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, intinya orang yang bersyukur, pandai bersyukur, jumlahnya sedikit. Maka apakah kita tergolong orang yang sedikit itu? Apakah kita tergolong orang yang pandai bersyukur? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi tentang tips meningkatkan rasa syukur. Kita sudah tahu bahwa dengan bersyukur hidup kita menjadi lebih nikmat. Apapun yang kita miliki, kalau kita kufur nikmat, maka yang terjadi adalah penderitaan. Apapun yang kita miliki. Maka yang pertama tips meningkatkan rasa syukur adalah melihat kepada orang yang kondisinya di bawah kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasul bersabda, abghunid du'afa fa innakum tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian carilah aku di tengah-tengah du'afa, kata Rasul. Sesungguhnya fa innakum tunsuruna, kalian itu ditolong,
Wa turzaquna, dan kalian mendapatkan rizki bidu'afaikum, karena ada du'afa di antara kalian. Direktur tidak akan bisa menjadi direktur yang sukses kalau tidak dikelilingi oleh du'afa. Siapa mereka? Pembantu rumah tangga, babysitter, driver, security, tukang kebun. Mereka bisa sukses karena ada para du'afa di sekeliling mereka. Jadi kesuksesan adalah kesuksesan kolektif. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berinteraksi dengan para du'afa. Dengan demikian sering melihat kepada orang yang kondisinya di bawahnya dan akhirnya menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair Persia. Suatu saat dia berjalan di atas padang pasir tidak menggunakan alas kaki. Lalu ia merasakan begitu panas. Ia rasakan dari bawah panas, dari atas panas, kanan kiri depan belakang terasa panas udaranya, bercampur debu-debu panas. Ia merasakan bahwa itulah penderitaan terbesar di dalam hidupnya. Tak lama kemudian ketika ia berjalan dan ia temukan ada seseorang yang ternyata tidak memiliki kaki, dan orang tersebut terlihat hidupnya ringan, senyum selalu menghiasi bibirnya. Ia pun kaget, ya Allah, aku hanya tidak punya alas kaki dan aku menderita demikian rupa, sementara orang yang ada di hadapan saya bukan hanya tidak punya alas kaki, bahkan dia tidak punya kaki, tetapi dia tersenyum, hidupnya lebih ringan dari saya. Lalu dia akhirnya beristighfar, astagfirullahaladzim. Lalu dia mengembalikan keadaan yang tadinya kufur nikmat menjadi syukur nikmat. Alhamdulillah ya Allah, aku hanya tidak punya alas kaki, tetapi aku masih bisa pergi kemana aku suka, dan orang yang ada di hadapanku, ia tidak bisa pergi kemana-mana. Sebelum melihat kepada orang yang kondisinya di bawahnya, penderitaan begitu ia rasakan. Tetapi ketika ia melihat kepada orang yang kondisinya di bawahnya, dan dia berempati kepadanya, berubahlah penderitaan itu menjadi sebuah kenikmatan. Maka sering-seringlah melihat kepada orang yang kondisinya di bawah kita. Maka bergaul dengan para du'afa, keuntungannya besar buat kita, barokah insya Allah hidup kita, dan kita pun semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tips yang pertama adalah melihat kepada orang yang kondisinya di bawah kita, kondisi apapun, apakah kondisi keuangan, apakah kondisi keluarga, apakah kondisi kesehatan dan lain-lain. Maka kita akan merasa menjadi hamba yang mendapatkan kelebihan dari Allah, dan kita pun lebih mudah untuk bersyukur, dan kita tunaikan rasa syukur itu dengan beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, melihat ke bawah. Tips yang kedua adalah inventarisasi. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah pasti kalian tidak akan bisa. Tetapi dalam surah Al-Kautsar Allah mengingatkan kepada kita betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cobalah mari kita hitung. Dalam 5 menit kita inventarisir nikmat Allah, berapa yang kita dapati? Akan begitu banyak. Dan pasti kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Tidak usah jauh-jauh yang ada di luar, yang ada di dalam diri kita saja itu sudah tak terhitung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekali-kali kita pegang jantung kita. Jantung kita terus berdetak. Meskipun kita tidur, Allah tetap detakkan jantung kita. Kita sedang tertawa, Allah detakkan jantung kita. Kita sedang makan, Allah tetap detakkan jantung kita. Ketika kita sedang bermaksiat pun Allah tetap detakkan jantung kita. Bagaimana kalau Allah sudah tidak mendetakkan lagi jantung kita? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berapa biayanya kalau ada kesalahan dalam jantung ini? Luar biasa besar. Maka kesehatan jantung nilainya tak terkira. Kadang orang bersyukur tasyakuran kalau dapat mukjizat, dapat proyek yang tak terduga ternyata besar luar biasa, baru bersyukur. Atau sakit yang enggak mungkin sembuh, tiba-tiba sembuh, bersyukur. Padahal apakah kita harus mencari hal-hal di luar? Di dalam diri kita pun banyak mukjizat, banyak hal-hal besar yang kita syukuri. Nah, kita inventarisir dan kita tidak akan mampu. Oksigen yang kita hirup, coba kalau kita bayar di rumah sakit, itu berapa kita harus bayar? Oksigen dan nitrogen yang kita hirup, itu kalau diuangkan 1 hari kita harus bayar 175 juta
untuk oksigen saja dan nitrogen. Belum maintenance-nya, belum alat-alat yang ada dalam diri kita. Berapa kita harus bayar dan lain-lain. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, artinya apa? Betapa Allah mencintai kita, betapa Allah menyayangi kita, betapa Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Namun betapa kita sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah tak terhitung. Allah telah memberikan segalanya. Allah telah memberikan yang terbaik buat kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah kita tahu betapa besarnya, betapa banyaknya, betapa luasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudahkah kita balas? Sudahkah kita tunaikan rasa syukur itu dengan beribadah kepada Allah? Minimal ketika kita tahu jutaan miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu saja ibadah yang kita disiplinkan, yaitu sholat 5 waktu saja. Kalau sholat 5 waktu saja kita tidak disiplin, alangkah durhakanya kita kepada Allah yang memberikan miliaran triliunan nikmat kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka untuk menunaikan rasa syukur, fasolli, maka sholatlah. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka inilah antara lain beberapa tips meningkatkan rasa syukur. Yang pertama adalah sering-seringlah melihat kepada orang yang kondisinya di bawah kita dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, cobalah hitung nikmat Allah dan pasti tidak akan bisa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada suatu saat ada di zaman Nabi Musa, ada 2 orang datang kepada Nabi Musa. Orang pertama berkata, "Wahai Nabi Musa, tolong aku dikasih nasihat supaya aku jadi orang kaya. Aku miskin, lahir dalam keadaan miskin, orang tua aku miskin, aku bosan jadi orang miskin, tolong beri nasihat supaya saya jadi orang kaya." Nabi Musa memberikan nasihat satu hal, syukuri nikmat Allah. Lalu si miskin berkata, "Wahai Nabi, itu salah alamat. Nasihat syukur itu bukan kepadaku, tapi kepada orang-orang kaya di kampungku. Aku adalah orang termiskin di kampungku. Kalau memberikan nasihat syukur kepada mereka, bukan kepada aku. Aku tolak nasihatmu." Ia pun pergi. Lalu datang orang kedua konsultasi kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, aku orang kaya, lahir dalam keadaan kaya, bapak kakekku orang kaya. Aku bosen jadi orang kaya. Tolong berikan aku nasihat agar aku jadi orang miskin." Nabi Musa memberikan satu nasihat. Kalau kamu ingin jadi orang miskin, kuncinya satu, kufuri nikmat Allah. Lalu ia berkata, "Wahai Nabi, mohon maaf kalau dalam hal ini, kalau mengkufuri nikmat Allah itu salah alamat, bukan kepada saya. Saya harusnya adalah menjadi hamba yang paling bersyukur, bukan kufur nikmat. Karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Nasihatmu aku tolak." Akhirnya ia pun pergi. Si orang kaya itu disuruh mengkufur nikmat Allah, justru dia makin bersyukur kepada Allah. Lalu beberapa tahun kemudian 2 orang itu datang, dan ternyata yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, jadi rupanya hidup ini jangan menunggu kaya baru bersyukur, bersyukurlah maka kita akan kaya. Jangan menunggu banyak nikmat baru bersyukur, bersyukurlah baru banyak nikmat. Nah, kadang orang yang dilihat adalah yang tidak ada. Katakanlah ada A, B, C, D, E, syukur. Orang yang dilihat seringkali yang tidak ada. Ketika masih hidup sendiri ia berkata, "Enak orang-orang. Kenapa orang-orang sudah punya pasangan hidup? Lah saya nggak punya pasangan hidup, apalah artinya hidup ini?" Nikmat yang ada pun dihilangkan karena satu hal, dia tidak memiliki satu nikmat, yaitu pasangan hidup. Dan itu ternyata yang dilihat terus. Enak orang-orang, arisan bersama pasangan, silaturahim bersama pasangan, kondangan bersama pasangan. Lah saya kemana-mana malu karena nggak punya pasangan hidup. Lalu akhirnya suatu saat dia punya pasangan hidup. Ketika punya pasangan hidup, lalu ternyata belum dikaruniai keturunan. Apa kata dia? Apalah artinya keluarga, apalah artinya punya pasangan hidup kalau belum diberi keturunan.
enak orang-orang. Ini ciri-ciri kufur nikmat begitu. Yang ada ditiadakan, apalah artinya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dia katakan nikmat itu justru orang lain. Apalah artinya rumah tangga. Lalu yang kedua, enak orang-orang. Nah, ini ciri-ciri orang yang kufur nikmat. Lalu dia berkata, enak orang-orang sudah punya keturunan. Lah saya apalah artinya? Suatu saat Allah berikan keturunan, masih kecil, anak. Apa kata dia? Enak orang-orang. Orang-orang anaknya sudah besar-besar. Lah saya anak masih kecil-kecil, repot banget. Kerja bisa 24 jam. Habis kerja di rumah, anak rewel dan lain sebagainya. Enak orang-orang. Lalu ketika anaknya sudah besar-besar, lagi-lagi ia berkata, enak orang-orang. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil, biayanya pun kecil. Saya anak sudah besar-besar, biayanya menjadi besar. Lalu ketika anaknya sudah besar, sudah berkeluarga, punya rumah masing-masing, ia berkata, enak orang-orang. Nah, jadi yang enak orang-orang terus deh. Dia berkata, enak orang-orang kenapa? Masih kumpul sama keluarga. Lah saya cuman sama pasangan hidup doang. Enak orang-orang. Jadi apapun yang terjadi, saat masih sendiri, saat sudah berkeluarga, punya anak kecil, anak sudah besar, anak sudah sukses, semuanya yang enak adalah orang lain. Dan kata Allah di dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku terhadapku, dan aku bersama orang yang zikir kepadaku. Ketika aku berkata enak orang-orang, kata Allah, baik, aku akan jadikan dirimu, hidupmu tidak nikmat, kata Allah. Nah, jadi hati-hatilah dengan zon kita, prasangka kita kepada Allah. Jangan nunggu banyak nikmat baru kita bersyukur. Bersyukurlah maka akan banyak nikmat. Nah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, momen Idul Adha mengingatkan kepada kita bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Minimal kita tunaikan rasa syukur itu dengan sholat, dan jika ada rezeki kita sembelih hewan kurban. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, sehingga hidup kita adalah hidup yang nikmat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahu bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.